mematikan dari tombol on off-nya atas chiller. Yang pertama ini posisi off, kita nyalain on. Nah, habis on kebaca di bawah indoornya 257 HP. Nanti kita tunggu chiller tinggal runningnya aja. Ini auto apa? Auto. Nah, pompa kerja satu itu, nunggu pompa. Habis itu pompa kerja, kita nunggu chiller yang kerja. Itu satu. Itu cara on off-nya aja. Kedua, cara mematikan chiller. Chiller ada 16 biji. Misalkan kita mau mematikan satu, nomor chiller nomor 1. Kita matikan. Ini kan use bekerja, kita matikan. Not use berarti chiller 1 mati. Berarti chiller yang utama nyala sekarang, yang mati ada 6. Berarti nomor 7 ini yang utama. Pasti yang kerjanya pertama pasti chiller 7. Chiller 7, 8, 9, kalau kita 7 matiin, kita seterusnya bersana. Kalau kita mau menghidupkan lagi, misalkan chiller 3, ya, misalkan chiller 3 kita hidupkan. Ini yang ada air panasnya kan? Ya. Oh, ini masih gagal, kita ulangi lagi. Kita ulangin. Oke, komunikasi sukses, berarti chiller 3 udah standby on. Chiller ada 16 unit, 4 yang menggunakan air panas. Chiller 1, chiller 2, chiller 3, chiller 4. Ini yang ada air panasnya. Cara sistem air panasnya kerjanya, temperatur setting di panel misalkan 55 derajat, turun 3 derajat, pompa bekerja. Pompa bekerja, air putar sirkulasi, flow switch atau ibarat saklar aliran itu kebuka. Berarti air panas bekerja, dia memanaskan air, putaran terus, airnya diputar-putar sampai air itu tercapai 55 derajat. Maksimal 55. Maksimal. Minimal? Kalau minimal itu kalau saya setting turun dari 3 derajat, misalkan udah setting 55, 52 dia kerja lagi. Dan seterusnya begitu. Oke. Ini set pointnya maksimal berapa? Maksudnya? Set pointnya ini 7 atau 5? Set point. Setting Set pointnya di sini. Kalau di termostat itu kan di bawah ada set point, dia di set point di ini di sekian. Kalau termostat kalau kan ini suhu. Termostat suhu kita setting berapa, itu kalau udah tercapai motoris nutup itu. Kalau yang ini kita set pointnya ada di 11,5 derajat maksimal. Itu ini maksimal. inletnya ya, balikan dari bawah. Inlet maksimalnya 12. Bisa disetting ke 7 atau 5 enggak ini? Umpamanya kalau setahu saya sih kalau 5 belum pernah ya. Belum. Kalau 7 mungkin. Bisa. 7 bisa enggak? Outnya. Kalau ini kan inletnya. Kalau outnya berarti 7 keluar dari chillernya bisa 7. Ini kan settingannya di inlet. Kalau kita onlet bisa sampai 7. Ibarat inlet kan air masukannya ke chiller, bukan air yang keluar. Berarti harusnya lebih dingin. Oke. Sekarang yang kedua tadi saya ulangin, misalkan ada kejadian mainline PLC-nya rusak atau tidak berfungsi sama sekali. Mainline ini kan semua kontrol chiller ada di sini. Misalkan PLC-nya rusak, kita gimana caranya auto pasti tidak berjalan, tidak bekerja. Salah satunya caranya begini. Yang pertama, posisi monitor harus off. Mati dulu. Mati off. Unit indoor AHU wall mounted sama FCU harus posisi on. Habis itu pompa manual. Pompa kita manual. Caranya di manual kita pencet tombol start. Itu pompa yang 2,5 kW ada 2. Berarti pompa yang 2,2-nya, dua-duanya kW-nya kita nyalain ada 2. Pompa ada 2,45 kW ada 2. Ini pompa ibaratnya pompa outdoor indoornya, ibaratnya buat ke bawahnya. Kalau yang 22 kW-nya buat sirkulasi di chillernya aja. Kita berarti nyalain satu ini ada 45 kW satu indoor, 1 outdoor gitu. Ya. Habis itu kita ke outdoornya. Oke. Nah. Kalau posisinya auto ya auto, tapi kalau di manual kita putar ke manual.
Ada tulisannya situ ya? Iya, manual auto. Habis itu kita tunggu. Ada jeda berapa menit itu. Oh, ini Arduino ini PLC masing-masing unit ya? Masing-masing unit ada PLC. Kalau ini namanya PLC outdoor, kalau itu main PLC-nya. Sama saya jelasin ya, persis. Saya jelasin. Ini ada power supply 2. Satunya 24 volt buat powernya PLC ini. 12 volt buat gerakin ini PCB expansion valve, sama buat running kontrolnya fan. Kontrolnya fan dia pakai 12 volt. Tapi itunya pakai AC kan, 220. Tapi buat connect-nya aja kayak kontaktornya itu, ya, kontrolnya aja. Jadi kalau ini mati, berarti fan-nya pasti mati. Walaupun gitu kompresor ya. kerja. Berarti kalau kita lihat fan mati belum tentu karena motornya ya, harus ngecek dulu ini. Kita dicek ini dulu satu. Ini power proteksi. Ibaratnya hilang satu pas apa-apa, dia pasti nggak bakalan kerja. Dia mutus. Ini namanya apa ya? Sensor current, ibaratnya CT lah. Ini yang bisa baca di sana. Setiap satu kompresor ampernya berapa, ini kebaca semua. Mau low current, high current di sini semua. Oke, ini kapasitor. Mana? Ini kapasitor buat fan. Fan ada 4 fan-nya. 25 mikro semua. Kalau kompresor 3 pas, merek ini kan harus 3 pas aja, nggak ada pakai kapasitor ya. Nah, jeda. Masuk manual. Ini satu ya, misalkan kalau bawahnya masih banyak yang di jalan, situ ngidupin terserah mau mana aja, tambahin 2 lagi, nyalain, kurang lagi tambahin aja. Ibaratnya kalau bawah nyalanya banyak, kita 6 misalkan udah nyalain 6, oh masih agak lama, tambahin aja 1 lagi, biar 7 di manual. Kalau manual begitu, kalau kurang kita tambahin lagi. Nambah manual gitu. Artinya tapi masih kurang juga gitu di sana. Mungkin jedanya agak lama lah, kita biar cepat kita manualnya banyak. Tapi manualin aja banyak ya. Nanti kalau temperatur airnya tercapai, dia pun secara otomatis kompresor mati sendiri. Oh gitu ya? Iya. Otomatisnya di sini. Otomatisnya di sini. Dia ada double otomatis. Otomatisnya satu dari sana, keduanya dia juga bisa matiin dari sini, kita kompresor. Berarti nggak usah takut manual banyak ya? Nggak usah. Dia manual banyak pun nanti kalau udah standby tetap aja nyala itu aja. Cuma bedanya, ibaratnya kalau manual nyala bareng, mati bareng. Berarti begitu. Cuma dia yang ngurangin hanya kompresor, misalkan satu chiller ada 4, nyalanya 2. Ntar 1 gitu. Bedanya di situ. Semua nyala tapi masing-masing kompresor bagi-bagi gitu ya. Nih kalau indikasi error di sini aja. Nih tadi J8 yang buat kita simulasi, kalau dia manual, sini sistemnya otomatis pasti kebaca komunikasi volt. Ibarat kita manual semuanya, pasti sini komunikasi volt semuanya. Kalau dia di manual pasti ada indikasi komunikasi volt. Apa ini bos? Oke. Temperaturnya 17, nanti sampai 11 apa berapa mati dia, hasilnya mati. Oke. Fire, flashing, fire. Ya. Dijelasin low pressure, jika kalau indikasi freon berkurang atau apa, ini yang mengindikasikan kalau dia kekurangan pressure atau freonnya berkurang. Ini low. Kalau satu lagi medium
medium yang ini, yang bawah. Medium, kalau misalnya freon masih ada tapi nanggung, banyak enggak, kurang enggak, itu saklar itu mengindikasikan. Kalau Yang- untuk isinya dari mana? Yang itu ya. Ini ngisi freon, vakum ngisi freon lewatnya sini. Isi sama vakum ya. Ya. Terus high pressure. Kelihatan ya. Ini kayak itu aja. Hah? Mana? Ini high pressure. Oh. Baik. Buat ini aja, buat biar tahu kita maunya chiller satu yang mana, bisa kita rubah-rubah ngikutin ini semua. Oh gitu ya. Ya, ibarat ini chiller berapa? 8. Chiller 8. Chiller 8 ini kom C5, kom sama C5. Nih. Kom C5. Ini 8. Kamu rubah chiller satu pun bisa. Kita antara kom sampai C1. Tapi ntar yang C1, yang chiller 1 udah kita tandain, kita lepas. Wah, Bisa kita modif gitu. biar jangan nyala dua-dua gitu. Ya. Groupingnya di sini. Mau chiller 1 mana terserah. Intinya saya udah ngikutin chiller 1 dan mau gitu. Nah, ini di sini. Kabelnya di sini. Ini udah sampai 11. Intinya jangan sampai ntar ngebunyinya chiller 1 ada 2. Iya. Boleh. Oh, nah, urut saya. Harus dikupas di sononya. Tapi di sana ini sesuai ini. Ya. Oke. Pengisian ini ditutup dulu. Habis itu kita drain. Tahu dari bawah itu B2 semua ya? Ya, B2. B2 semua ada valve 3. Ini satu ini bagian drain. Ini dibuka semuanya. Yang itu bawah dibuka. Ya, kita lihat ke B2 aja. Sama ini Pak, kasih tahu yang di mainnya itu, di headernya. Oh, siap. Gini Pak, headernya. enggak, sebelum ini di drain diganti posisi chiller Harus mati. Mati semua. Mati. Mati. Mati total ya. Iya. Mati total. Berapa jam ya kita biasanya ya? Lama emang buang. Eh, Ya, agak lama. Saya pernah buang ini berapa kali itu hampir setengah hari. setengah hari. Buang, ngisinya juga setengah hari. Gitu. Ya berarti Pengisian dong dari tadi. Ya. Nah, ini kita lepas. Ini ditutup. Pakai dorongan. Mana Ini baru ditutup isi buka? pertama ya. Mana Pak Noh? Yang gitu. Ini kalau ini normal ya. Ini Lihat normal. gravitasi. Kalau mau ngisi juga kan habis dari dikuras, kita ini aja ini tutup, Oh. ini buka, ini tutup. Jangan itu. Nah, Pokoknya langsung. ibaratnya langsung dari pompa sono dorong langsung masuk instalasi. Oke. Itu satu. Kalau habis itu di situ ini kan ada air fan. Nah, buat pompa chiller yang 22 kW ada 2, 1, 2. Ini buat panel sirkulasi pompa air panas. Biasanya dari sini. Sirkulasi ya. Ya, satunya spare. Ini inverter yang 22 kW, pompa chiller ada 2. Pompa 1, pompa 2 yang 22 kW. Terus yang ini breaker buat pompa chiller 45 kW ada 2, pompa 1, pompa 2. Nah, yang lain chiller 3, chiller 5 berurutan sampai 16. FCB-nya chiller ya. Nah, powernya dari sini semua ya.